Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah kelas 2 Al-Hawarizmi? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kalian selalu sehat. Baik anak solih dan solihah, hari ini kita akan memulai pembelajaran tema 2. Jadi, hari ini kalian bisa membuka buku tema 2. Ya, buku tema 2 itu adalah buku yang diberikan atau yang dipinjamkan oleh sekolah. Jadi, karena dipinjamkan, kalian harus merawatnya, ya. Tidak diperkenankan untuk mencoret-coret buku yang dipinjamkan dari sekolah. Baik, anak solih dan solihah, hari ini kita memasuki tema 2 ya, yang seperti Ustazah bilang tadi, kita akan belajar tema 1 dan tema 2. Kenapa Ustazah kok tema 1 dan tema 2? Karena insya Allah jika tidak ada halangan di awal pekan kedua ya, di pekan kedua bulan September insya Allah kita akan melaksanakan PTS. Jadi untuk PTS insya Allah ada 2 tema ya yang akan kalian pelajari, yaitu tema 1 dan tema 2. Maka karena sebentar lagi akan PTS, anak-anak harus rajin belajar. Siap anak solih dan solihah? Nah baik, kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Silakan kalian bisa membuka nanti ya buku tema 2. Sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama untuk ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan membaca basmalah ini kalian diberikan kefahaman ya, diberikan pemahaman atas ilmu yang akan kalian pelajari hari ini, dan semoga ilmu yang kalian peroleh bisa bermanfaat. Nah, hari ini kita akan belajar aturan yang ada di rumah. Aturan yang ada di rumah kira-kira apa saja ya? Nah, tentunya kalian semua ya, anak solih dan solihah semua memiliki aturan ya saat di rumah. Aturan ini dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan dengan baik dan menyenangkan. Kira-kira aturan itu, aturan yang ada di rumah ya, aturan yang ada di rumah ini disepakati oleh siapa saja ya? Atau yang dilakukan oleh siapa saja ya? Iya, tentunya karena ini adalah aturan yang ada di rumah, berarti semua anggota keluarga harus mengikuti aturan yang ada di rumah. Nah, setiap hari kalian banyak kegiatan yang dilakukan di rumah, seperti belajar, bermain misalkan. Nah, setiap kegiatan itu pasti ada aturannya. Aturan dibuat agar kehidupan di rumah dapat berjalan damai. Aturan yang ada di rumah tadi ya disepakati oleh semua anggota keluarga. Anggota keluarga itu ada siapa saja? Ada ayah, ada bunda, ada kakak, ada adik, atau ada nenek, ada kakek. Nah, itu berarti ketika ada aturan di rumah, maka semua anggota keluarga itu harus menyepakatinya dan harus mengikuti aturan yang sudah dibuat di rumah. Nah, di sini ada contoh aturan yang berlaku di rumah. Contoh yang pertama adalah bermain setelah belajar. Nah, jadi
anak-anak boleh bermain. Tentunya ayah bunda mengizinkan ya, mengizinkan kalian bermain asalkan tugas kalian ya, tugas kalian sebagai seorang siswa ya, tugasnya apa? Belajar. Berarti kalian itu boleh bermain setelah belajar ataupun setelah tugas dari ustadz ataupun ustadzah kalian sudah diselesaikan. Bisa difahami? Ya, jadi tidak bermain dari pagi sampai siang, terus nanti bermain lagi dilanjut sampai sore. Nah, itu tidak. Berarti kalian boleh bermain tetapi setelah mengerjakan tugas atau setelah belajar. Nah, untuk aturan yang kedua, ikut membantu ibu merapikan tempat tidur. Nah, siapa di sini yang selalu membantu ibu atau bunda merapikan tempat tidur setiap pagi? Ada anak soli dan solia semua yang membantu bunda atau ibunya di rumah? Nah, barakallah buat yang selalu membantu ibu merapikan tempat tidur ya. Nah, yang ketiga ada menonton televisi di luar jam belajar. Nah, jadi kalian boleh ya, boleh menonton televisi, tetapi ketika jam belajar, ketika waktunya jam belajar, ya kalian harus belajar. Tidak menonton TV sambil belajar, itu nanti akan mengganggu konsentrasi kalian saat belajar. Nah, menonton televisinya setelah belajar selesai. Yang keempat, menggunakan telepon genggam sesuai keperluan. Nah, di sini misalkan menggunakan telepon genggam sesuai keperluan itu apa? Nah, saat daring seperti ini, kalian kan melihat ya atau mendengarkan video dari ustadz-ustadzah. Nah, itu berarti menggunakan telepon genggam sesuai keperluannya saja, tidak untuk bermain, tidak untuk game. Nah, itu ya, tidak menggunakan telepon genggam hanya untuk bermain saja, untuk melihat YouTube, bermain game, melihat apalagi hal-hal yang tidak seharusnya kalian lihat ya. Maka kalian harus menggunakan telepon genggam sesuai keperluan. Kalaupun ayah bunda mengizinkan, kalian harus ada kesepakatan berapa lama kalian menggunakan telepon genggam. Misalkan hanya 15 menit. Ayah bunda mengizinkan hanya 15 menit. Maka kalian harus mengikuti aturan yang dibuat oleh ayah atau bunda. Nah, seperti itu ya anak soleh dan solihah. Itu ada contoh aturan yang berlaku di rumah. Ada 4 contoh itu. Semoga anak soleh dan solihah semua bisa mengikuti aturan yang ada di rumah ya. Nah, di sini ada contoh aturan yang ada di rumah. Tadi sudah Ustazah sampaikan ada 4 contoh. Nah, di sini ada contoh lagi ya. Ini ada aturan setelah bangun tidur sampai tidur lagi. Aturannya seperti apa di sini aturan saat di rumah? Yang pertama tentunya bangun pagi ya. Bangun pagi pukul 5. Ada di sini yang bangun pagi pukul 5? Barakallah yang selalu bangun pukul 5 ya. Hebat. Pastinya setelah bangun apa? Tadi merapikan tempat tidur. Ya, setelah merapikan tempat tidur, kalian sholat subuh. Ada di sini yang selalu sholat subuh? Ada. Barakallah. Nah, sudah kelas 2, berarti sholatnya sudah harus 5 waktu ya. Iya, 5 waktu. Kemudian aturan setelah tadi apa? Merapikan tempat tidur dan sholat subuh. Nah, aturan yang ketiga di sini ketika kalian ingin bepergian. Nah, berarti apa? Selalu minta izin bila bepergian. Tidak langsung pergi saja, tetapi harus meminta izin kepada ayah atau bunda ketika kalian ingin
bepergian. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Nah, ini ada yang seperti ini. Nah, seringkali ya kalian bermain sampai lupa akan waktunya. Bermain dari habis zuhur sampai mau maghrib. Nah, ini tidak baik dilakukan anak solih dan solihah ya. Tetapi ketika kalian bermain, kalian harus mengingat waktu. Ketika dengar adzan terutama, maka kalian harus bergegas pulang untuk melaksanakan sholat fardu ya, sholat wajibnya. Oke? Tidak lupa waktu. Oke, anak solih dan solihah. Yang kelima adalah setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Ada yang selalu melakukannya? Ada yang selalu membantu Bunda mencuci piring? Nah, barakallah untuk yang selalu membantu Bunda membersihkan meja dan mencuci piring. Yang keenam, sore hari membantu pekerjaan ayah atau Bunda. Ada di sini yang setiap sore membantu ayah atau Bunda? Misalkan membantu menyapu lantai, misalkan menyiram bunga. Ada? Nah, semoga ada ya. Semoga yang selalu membantu ayah dan Bunda tambah solih, tambah solihah ya. Yang belum membantu ayah sama Bunda, yuk kita berlomba dalam kebaikan ya. Karena apa? Kalau berlomba-lomba dalam kebaikan, tentunya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ketujuh, ya, pukul 9 belajar dengan rajin. Pukul 19 maksudnya. Pukul 19 belajar dengan rajin. Jadi, ketika pukul 7 malam, ya, setelah sholat Isya, kalian belajar. Ya, tidak menonton TV, tetapi belajar. Nah, ketika pukul 9 atau pukul 21, pukul 9 malam, waktunya kalian untuk istirahat, untuk tidur. Nah, itu aturan yang ada di rumah. Dari bangun tidur sampai tidur. Itu aturannya seperti itu. Contoh aturan yang ada di rumah. Nah, yang selanjutnya adalah aturan yang berlaku di rumah teman. Tentunya kalian sering ya bermain ke rumah teman kalian. Tapi mungkin setelah pandemi ini, ya, saat pandemi kali ini anak-anak belum bisa bermain di rumah teman-temannya karena harus menjaga protokol kesehatan. Meskipun ketika bermain di rumah teman tetapi harus menjaga protokol ya. Nah, kira-kira apa saja ya aturan yang harus kita lakukan ketika kita bermain di rumah teman. Nah, sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan di mana saja. Nah, tidak hanya di rumah ya, tetapi ketika kalian main di rumah teman kalian, maka ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Misalkan saat bermain di rumah teman. Nah, tadi ya, aturan itu harus dilakukan di mana saja. Misalkan saat bermain di rumah teman ya. Terus permainan akan berlangsung tertib jika kamu mengikuti peraturan. Nah, ketika kalian bermain, ketika kalian tertib mengikuti aturan permainannya, maka permainan yang kalian mainkan tentunya akan menjadi tertib. Tidak menjadikan kalian bertengkar ya, karena di sebuah permainan pun harus ada aturannya ya. Contoh aturan ketika kita bermain di rumah teman, contohnya apa saja? Yang pertama adalah meminta izin sebelum meminjam mainan. Nah, ketika kalian ingin meminjam mainan, maka kalian harus izin terlebih dahulu kepada yang punya mainan. Tidak asal mengambilnya saja, tetapi harus meminta izin. Yang kedua, tidak curang saat bermain. Nah, ini
ketika kalian bermain bersama teman-teman kalian. Maka ketika kalian ingin permainannya itu menjadi berlangsung secara tertib, ya, maka kalian itu tidak boleh curang saat bermain, harus sportif. Ya, harus sportif dalam bermain. Yang ketiga adalah merapikan mainan jika sudah selesai bermain. Nah, ini ya, ketika kalian sudah selesai bermain bersama teman-teman, tidak langsung meninggalkan mainannya begitu saja, tetapi kalian harus merapikan mainan ketika kalian sudah selesai bermain. Yang keempat adalah mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Nah, mengetuk pintu ya, ketika kalian datang ke rumah teman kalian, tidak lupa untuk mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, itu adalah contoh aturan yang ada ketika kalian bermain atau berkunjung ke rumah teman kalian. Tentunya masih banyak lagi ya aturan-aturan yang ada ketika kalian bermain di rumah teman. Nah, untuk tugas hari ini, anak soleh dan soleha, kalian buka buku paket tema 2 halaman 43. Di situ ada kolom ya, ada kolom untuk mengisi aturan yang ada di rumahmu. Tugasnya adalah tuliskan aturan yang ada di rumahmu. Tadi sudah Ustazah contohkan aturan-aturan yang ketika ada di rumah, dari bangun tidur jam berapa, setelah itu apa, sampai kalian akan tidur. Nah, seperti itu ya tugas kalian hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan tadi anak-anak bisa memahaminya dan anak-anak bisa mengerti akan adanya aturan di rumah seperti apa dan aturan ketika bermain di rumah teman itu seperti apa. Bisa difahami ya anak soleh dan solehah? Nah, sekian pembelajaran tematik kita pada pagi hari ini. Sebelum Ustazah akhiri, mari kita sama-sama ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.